semua adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan mengikuti kembali ibadah online KKR. Kakak juga berharap kepada adik-adik, semuanya adik-adik yang ada di rumah tetap setia mengikuti ibadah KKR. Nah, kakak mengingatkan kembali bahwasanya Natal itu juga ada loh, Natal untuk sekolah minggu. Jadi, adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online KKR. Karena Natal kita juga ada. Nah, kan adik-adik kan sudah mempersiapkan yang sudah kakaknya berikan ataupun abangnya dalam mengikuti latihan di rumah. Nah, itu juga jangan lupa ya dikirimkan videonya biar kakaknya tahu untuk adik-adik seberapa bisa dan seberapa mampu untuk mengikuti latihannya. Oke? Nah, kita akan mulai ibadah online kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih berkati kami, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah online KKR di saat ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kami bisa menikmati kehadirat-Mu dan lawatan-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami sampai dengan akhirnya. Biarlah adik-adik yang berada di rumah tetap tekun dan tetap setia untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu untuk ibadah kita saat ini. Kita bernyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hari
kita bernyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi sama-sama dengan sikap yang baik. Aku
Tuhan pada hari ini, bahwa menyertai kami, Bapa Tuhan, Yesus, sebagaimana kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, kiranya Tuhan, kita akan mendengar Tuhan, dan kiranya kita kami pakai Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Begitu Tuhan, dan kami Bapa, dan kami yang akan menyampaikan isi firman-Mu Bapa, Tuhan, terima kasih, kami Tuhan, Bapa yang baik, Bapa, adik-adik yang ada di rumah, fokus dan mereka dapat bisa mencermati seperti pada hari ini. Terpujilah nama Bapa, Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiknya kalian harus sediakan dulu Alkitab kalian ya. Dan juga kita akan menonton sedikit video singkat mengenai tema kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11 dan Kolose 2 ayat 7. Nah, kakak baca dari kitab Lukas dulu ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11, beginilah itu firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Untuk waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara mengacung sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengikirnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuahlah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab,
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, sekarang kita baca di ayat kedua kita itu di Kolose 2 ayat 7. Beginilah isi firman Tuhan. Kolose 2 ayat 7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam firman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu iman yang bertumbuh. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan video singkat yang telah diputar tadi. Nah, kira-kira apa ya hubungannya video itu dengan tema kita pada hari ini? Nah, di video kita tadi ada seorang penabur menaburkan benih. Itu ada di 4 jenis tempat yang berbeda-beda. Nah, ada di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu, ada di tanah yang mempunyai semak berduri, dan juga ada di tanah yang baik. Nah, emang apa sih Kak 4 jenis tempat penabur benih ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu di tanah di pinggir jalan. Nah, di mana tadi kita lihat di sebuah cuplikan video tadi ada seorang penabur menabur benih di pinggir jalan, di tanah pinggir jalan, dan juga setelah penabur itu menabur benih tersebut, tidak berapa lama burung yang ada di udara memakan benih itu, dan juga banyak orang lalu lalang dan benih tersebut menjadi terinjak-injak, dan benih tersebut dapat tumbuh tak ya di tanah yang pinggir jalan? Enggak, katanya benihnya tidak akan tumbuh karena sudah dimakan sama burung dan juga sudah diinjak oleh orang yang lalu lalang. Dan yang kedua itu jatuh di tanah yang berbatu. Nah, di tanah yang berbatu ini tanahnya dapat tumbuh benihnya tadi, tetapi tidak akan berbuah banyak. Nah, nantinya setelah matahari terbit, benihnya akan layu, benihnya akan mati dan tidak akan bertumbuh dengan lebat. Dan yang ketiga itu ada di tanah di tengah-tengah semak berduri. Nah, hal itu juga lihat si penabur menaburkan benih itu di tengah-tengah tanah yang berduri. Nah, lama-kelamaan benih tersebut terhimpit oleh semak berduri tersebut, sehingga benihnya juga tidak akan tumbuh dan juga tidak akan dapat berkembang dengan baik. Dan yang keempat itu benihnya jatuh di tanah yang baik. Nah, di tanah yang baik ini kita sudah lihat cuplikan videonya di mana benih yang ditabur oleh si penabur ini di tanah yang baik, benihnya akan bertumbuh, buahnya akan bertumbuh dengan banyak, buahnya lebat dan bertumbuh dengan baik. Bahkan buahnya itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Nah, dari cuplikan tadi pasti adik-adik sudah mengerti ya. Misalnya nih, adik-adik ingin menanam sebuah bibit tomat, jagung, atau bunga, kalian menanamnya itu di tanah yang seperti apa? Di tanah yang berduri, di tanah yang memiliki batu-batu, atau di tanah yang baik dan subur? Nah, pastinya tanah yang subur ya, supaya tanamannya dapat berbuah. Nah, adik-adik pasti kalian juga mikirkan, apa sih hubungannya benih dengan tanah dan juga dengan firman Tuhan pada hari ini? Nah, benih yang dimaksudkan itu adalah firman Tuhan sendiri, firman Tuhan yang kita dengar, dan tanahnya itu yang dimaksud adalah hati kita. Nah, Tuhan mengingatkan kita pada minggu ini bahwasanya walaupun benih yang ada di pinggir jalan itu artinya firman Tuhan itu jangan hanya didengar, tapi juga harus diperhatikan oleh firman Tuhan itu. Dan contohnya ini misalnya ada di sekolah minggu yang ada di rumah, misalnya waktu nonton
nonton kebaktian online kita ini ada yang main handphone, ada yang ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, ada yang misalnya lagi ibadah tidur. Nah, Tuhan nggak suka dengan hati seperti benih yang dari pinggir jalan. Tuhan itu nggak suka. Dan yang kedua, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Nah, artinya firman ini jangan hanya cuma didengar aja, tapi harus kita pelajari, harus kita pelajari, harus kita laksanakan, dan harus kita buat ke firman kita masing-masing. Nah, contohnya itu malas membaca Alkitab. Nah, malas membaca Alkitab, malas berdoa Tuhan, malas berdoa. Nah, jika kalian memiliki hati seperti tanah berbatu ini, Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka dengan anak yang dia dengar firman Tuhan tapi nggak dilakukannya, nggak dilaksanakan perintah Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah benih yang ada di semak berduri. Nah, artinya firman-Nya ini caranya juga didengarnya aja, tapi dia tuh nggak percaya dengan firman Tuhan itu. Dia itu menganggap remeh firman Tuhan tersebut, sehingga tidak sampai ke hatinya. Contohnya itu misalnya seperti yang tadi juga, malas bersekutu dengan Tuhan, malas memuji nama Tuhan, dan juga malas berdoa. Dan Tuhan pasti nggak suka dengan hati yang di tanah seperti ini. Dan yang keempat itu benih yang ditabur tanah yang baik. Nah, artinya ini adalah firman Tuhan yang didengar dan kita dapat memperhatikan firman Tuhan. Kita bisa mendengar baik, kita lakukan dengan kita contohnya itu dalam membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan tersebut. Nah, Tuhan paling suka nih dengan hati seperti benih yang ditabur tanah yang baik ini. Tuhan suka dengan anak yang mempunyai hati seperti ini. Dan juga demikian juga dengan hati kita. Apabila hati kita itu banyak batunya, banyak semak durinya, dan juga hati yang seperti di jalan tadi, Tuhan itu nggak suka. Nah, jika kalian adik-adik mempunyai hati seperti ini, kalau mau tinggalkan dan kembali ke hati yang Tuhan suka, yang tadi benih yang ditabur di tanah yang baik. Nah, jika kalian mempunyai hati yang berbatu, hati yang semak duri tadi, dan nantinya kalian pasti akan menjadi anak yang jahat, anak yang tidak mau mendengarkan apa kata orang tua, anak yang selalu main, yang selalu nggak mau belajar, nggak mau berdoa. Nah, Tuhan nggak suka dengan anak yang seperti ini. Tuhan mau kita itu menjadi anak yang baik seperti taman yang sudah tadi. Dan juga firman Tuhan itu jangan hanya tinggal di hati kita ya adik, tapi kita harus kembangkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita tabur ke dalam hati kita. Nah, dan juga buat anak remaja, nah pada masa ini kalian bertumbuh dalam firman Tuhan atau kalian mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kalian harus ingat ya, harus tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus juga rajin berdoa agar tidak mendapatkan pergumulan yang buruk. Nah, dan juga iman yang bertumbuh itu nantinya akan menolong kita untuk menjadi anak yang mampu menghadapi tantangan hidup, dan juga dapat memberikan sukacita kepada banyak orang, dan juga memiliki harapan baru di hati kita. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sudah kasih Bapa menghormati firman-Mu. Kiranya Tuhan akan sangat mendengar Tuhan, nantinya dapat ini ucapkan di rumah kami. Dan juga Bapa juga kami hati yang seperti tanah yang baik, Bapa agar kami bisa mendapatkan hati yang baik, dan kami dapat nantinya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dan juga kami selanjutnya Bapa di nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ina. Nah,
berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama sungguh kebanggaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pada hari ini kami bisa memulai ibadah online kami Bapa. Kiranya Engkau hadir bersama kami dari awal tengah hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Bersama kami Tuhan yang berkumpul, biarlah Engkau menyertai dalam kesehatan kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, berikanlah dia kesehatan selalu Tuhan, berikan dia murah rezeki dalam kehidupan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan buat adik-adik kami Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan dalam studinya Tuhan, dalam kegiatannya di sekolah Tuhan. Kiranya Engkau memurapinya Tuhan, agar dia bisa menjadi anak yang pintar yang akan Tuhan dalam pelindungan besar Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan buat ke depannya Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memurapinya Tuhan, Kau lindungi Indonesia ini agar virus-virus yang ada di Indonesia ini segera hilang di bumi Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah juga Tuhan buat kakak kami yang telah membawakan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, Kau berikanlah kebenaran agar kami bisa memahaminya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam perlindungan besar Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami. Kiranya kami memberkati dan kami bisa menjalani ibadah ini dengan iman dalam segala yang kami lakukan Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan, perbuatan Engkau yang tidak tahu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mendoakan kami hidup kami dalam doa dan mengucap syukur kepada saja. Amin. Nah, adik-adik, ibadah online kita hampir selesai. Tapi terlebih dahulu kita bernyanyi satu lagu lagi sambil sikap berdoa. Yuk kita nyanyi sama-sama.
tempatkan kita berdoa seperti ingat kepada murid-muridnya kita lakukan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terutama kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan dalam membawa kami ke dalam bala, bebaskan kami dari yang jahat. Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Baik adik-adik, nah ibadah online kita sudah selesai. Nah hari ini kita akan memasuki yang namanya aktivitas. Sudah mempersiapkan yang namanya pena, lalu pensil, lalu kertas, dan alat-alat tulis sebagainya. Nah sekarang adik-adik boleh mendengarkannya dengan baik, dengan penuh teliti, supaya adik-adik di rumah tidak salah mengerjakan aktivitasnya. Yang aktivitasnya hari ini dibawakan oleh Kak Sufi. Jadi dengarkan baik-baik. Selamat mengikuti aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langkah pertama adik-adik boleh ciplak tangan kalian di kertas HVS yang sudah kita sediakan ya. Nah, setelah adik-adik menciplak, sediakan kertas origami berwarna coklat untuk menjadi bagian daripada potnya ya. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik boleh gunting dan berikan lemnya. Lalu, kita tempel pada bagian bawah. Nah, selanjutnya adik-adik boleh ambil berbagai warna kertas origami, lalu membentuk pola bunga pada setiap kertas origami yang sudah kita sediakan ya. Nah, untuk pola bunganya itu kakak bebaskan. Adik-adik juga boleh minta bantuan sama mama, papa, abang, dan kakak yang ada di rumah untuk menggambarkan bunga-bunganya, lalu nanti adik-adik yang menggunting dan menempelkannya pada jari-jari tangan yang sudah kita ciplak. Nah, setelah kita tempel, adik-adik boleh lanjut ya untuk mewarnai jari dan telapak tangan kita tadi yang menjadi simbol daripada tangkai untuk setiap bunga-bunga yang sudah kita gunting dan tempel. Nah, dalam mewarnainya adik-adik harus pelan-pelan saja ya, jangan sampai keluar garis supaya hasil akhirnya itu menjadi cantik dan rapi. Nah, kalau sudah selesai adik-adik boleh kirim fotonya ya. Oke, langkah pertama, adik-adik sediakan terlebih dahulu kertas jeruk ukuran 10 x 10 cm, lalu kita berikan garis tengah, dan adik-adik boleh lanjut untuk memberikan double tip pada satu lembar kertas jeruk, dan kita memberikan double tipnya itu hanya pada bagian sudutnya saja ya. Oke, langkah selanjutnya adik-adik boleh buka double tipnya, lalu kita akan tempelkan kedua kertas jeruknya. Nah, pada saat ingin menempelkan kedua kertas jeruknya, adik-adik harus perhatikan garis tengah yang sudah kita buat ya. Nah, tekniknya yaitu satu garis ke bawah dan satu garis lagi ke samping ya. Nah, kalau sudah merekat, adik-adik kita boleh gunting setiap garis yang sudah ada ya. Nah, ingat, dalam mengguntingnya harus hati-hati, jangan sampai kertas yang ada di bawahnya ikut tergunting ya. Nah, lakukan hal yang sama pada kertas jeruk yang ada di bawahnya. Hati-hati saat mengguntingnya ya, jangan sampai kertas yang ada di bawah ikut tergunting juga.
Oke, langkah selanjutnya adik-adik kita akan melipat kertas jeruknya. Tetapi terlebih dahulu usahakan garisnya itu ke samping ya. Nah, langkah pertama yaitu kita lipat sudut kanan dan sudut kiri ke bagian tengah. Lalu kita lipat kembali bagian atas dan bagian bawah, kita perjumpakan di tengah kembali. Nah, begitu juga selanjutnya. Kita ambil kertas yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, kita tarik ke tengah. Dan yang terakhir adik-adik boleh lakukan dari atas ke bawah seperti yang kakak buat ya. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke bagian awal. Nah, sekarang garisnya itu sudah menjadi ke bawah ya adik-adik. Oke, sekarang waktunya kita untuk menempelkan pola origami yang sudah kita bentuk terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama yaitu kita harus tempel pola origami yang berbentuk lingkaran ya adik-adik. Kita berikan lem, lalu kita tempelkan. Nah, setelah itu adik-adik kita boleh gunting mengikuti garis yang sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita lipat kembali bagian bawah dan bagian atas ke tengah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan tempel pola berbentuk bintang pada bagian tengahnya ya. Kita lem terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu kita tempel di bagian tengah. Lalu kita gunting mengikuti dengan garis yang sudah ada ya. Nah, lakukan hal yang sama, kita lipat terlebih dahulu ke bagian tengah. Lalu kita akan tempelkan pola selanjutnya yaitu pola berbentuk love. Kita tempel kembali di bagian tengah ya adik-adik. Lalu setelah itu kita boleh gunting mengikuti garis yang sudah ada. Dan selanjutnya kita lipat kembali. Dan yang terakhir kita tempel pola berbentuk salib. Oke, selanjutnya kita gunting kembali mengikuti garis yang sudah ada. Dan adik-adik boleh merapikan apabila ada kertas daripada origami yang kurang rapi ya. Adik-adik boleh rapikan dengan cara mengguntingnya terlebih dahulu. Nah, oke, kalau sudah dirapikan ya adik-adik, hasil akhirnya nanti akan berupa seperti ini ya. Nah, adik-adik juga boleh mengirimkan hasil daripada aktivitas pada minggu ini berupa video. Kalian memperlihatkan hasil kerja kalian seperti yang kakak buat saat ini. Oke, langkah pertama adik-adik kita lipat terlebih dahulu kertas jeruknya menjadi dua bagian seperti ini, lalu kita potong ataupun kita gunting. Nah, selanjutnya kita lipat kembali. Nah, setelah kita lipat, adik-adik kita boleh berikan double tip seperti yang kakak buat saat ini ya. Oke, langkah selanjutnya adik-adik kita buka terlebih dahulu double tip pada bagian sudut. Nah, selanjutnya kita akan tempelkan pita yang sudah kita sediakan terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, pitanya ini berukuran 27 cm, kita sediakan sebanyak 3 helai. Lalu kita tempelkan pada bagian bawah, tapi jangan sampai bawah sekali ya. Nah, lalu pada bagian tengah, dan yang terakhir pada bagian atas. Oke, setelah kita tempelkan pitanya, kertas jeruk yang satu lagi kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita buka double tip yang ada pada bagian bawah dan pada bagian atas. Lalu kita rekatkan kertas jeruk yang berwarna hijau menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adik-adik kita boleh tarik pitanya seperti yang kakak lakukan ya. Coba kalian perhatikan baik-baik dan ikuti setiap langkahnya. Nah, pita bagian tengah itu kita tarik ke bagian bawah seperti ini.
Oke. Nah, supaya pitanya tidak bergeser, kita timpa menggunakan benda yang berat agar pitanya tidak mudah bergeser ya. Nah, langkah selanjutnya adik-adik, kita tarik pita yang bagian tengah tadi ke atas ya. Nah, seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu, lalu kita rapikan semua pitanya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ambil kertas jeruk yang satunya lagi. Nah, lalu kita posisikan seperti ini. Nah, selanjutnya adik-adik, kita buka double tipnya ya. Nah, adik-adik harus perhatikan dengan baik bagaimana letak posisi daripada double tipnya ya. Nah, lalu kita tempelkan sisa daripada ujung pita ke bagian dalam. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik langkahnya adalah kita boleh buka kembali double tip yang ada di bagian bawah dan bagian atas. Nah, usahakan ya adik-adik, kertas jeruknya ini jangan bergeser supaya hasilnya menjadi rapi. Oke, selanjutnya kita ambil pita yang berada di bagian tengah. Nah, lalu adik-adik kita boleh rekatkan kertas jeruk yang berwarna merah ini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu pitanya ke bagian dalam ya. Nah, oke. Nah, lalu kita boleh tekan agar setiap double tipnya itu boleh merekat dengan baik. Nah, buku bolak-baliknya hampir selesai nih adik-adik. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah kita harus menuliskan kata-kata bijak yang mencerminkan bahwasanya iman kita itu bertumbuh sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, kalian boleh ikuti kalimat yang kakak tulis ataupun kalian boleh membuat kalimat yang lebih kreatif lagi sesuai dengan idenya kalian ya. Nah, setelah tadi kita sudah selesai mengerjakan ataupun menuliskan kata-kata bijak, adik-adik boleh menggambarkan lambang ataupun simbol daripada iman kita kepada Tuhan. Nah, seperti ini kalian boleh gambar salib maupun lilin sebagai gambarnya ya. Nah, setelah kita menggambarkannya, adik-adik boleh mewarnai ataupun menghias setiap gambar yang sudah kalian buat dengan semenarik mungkin. Nah, oke, langkah selanjutnya adik-adik kita masukkan setiap gambar dan kata-kata yang sudah kita tuliskan tadi ke dalam buku bolak-baliknya ya. Nah, selanjutnya kita boleh hias bagian depannya menggunakan kertas origami atau apapun yang adik-adik punya ya. Nah, oke. Hasil aktivitas pada minggu ini, adik-adik kelas remaja boleh mengirimkan berupa video memperlihatkan buku bolak-balik seperti yang kakak tirukan saat ini. Nah, kita boleh perhatikan gambar salibnya itu bisa berada di sebelah kanan dan juga bisa berada di sebelah kiri. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.